Ayuha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi adik-adik untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Ikhlas dengan menggunakan nada ros. Nada ros sendiri nanti nadanya ada yang tinggi, kemudian ada juga yang rendah. Jadi ganti-gantian gitu. Untuk pertama, nanti Usada akan contohkan dulu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nanti baru kalian mengikutinya. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo, kita sudah selesai ya materi untuk membaca bagaimana cara membaca surat Al-Ikhlas dengan menggunakan nada ros. Kemudian kita tutup dulu ya. Shadaqallahul adzim. Kemudian kita akan eh, mempelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai jenis bacaan gharib. Nah, ada berapa sih jenis bacaan gharib? Jenis bacaan gharib itu ada 5 adik-adik. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu ada bacaan saktah. Apakah itu bacaan saktah? Jadi bacaan sakta adalah ditandai dengan huruf sin kecil, atau dengan tulisan lengkap ada tulisan saktah gitu. Jadi nanti ciri-ciri kita tuh harus membaca saktah itu dengan ada tanda sin kecil atau eh, ada tulisan saktah di atasnya. Nah, gimana cara membacanya? Cara membacanya begini adik-adik. Kita itu harus berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harokat. Kita berhenti, tapi nggak boleh bernafas. Nah, selama apa? Selama 2 harokat. Satu, dua. Oke, kita coba ya. Ini ada contohnya dari Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Waqilaman rok. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah begini. Tadi berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqilaman rok. Nah, begitu. Jadi 2 harokat berhenti ya. Itu tandanya kalau ada sin kecil dan juga saktah. Biasanya ada di Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian lanjut kita ke jenis bacaan gharib yang kedua, yaitu ismam. Apakah ismam itu? Nah, bacaan ismam itu terjadi pada huruf nun yang bertasydid. Nah, ismam itu terjadi pada huruf nun. Nunnya tapi harus bertasydid, yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun. Begitu ya. Jadi nun tasydid itu kan berarti ada 2 nun, begitu ya, dan berdampingan satu sama lain. Jadi sebelahan kanan kiri. Nah, oke, langsung aja contoh bacaannya ada di Quran Surat Yusuf ayat 11 gitu. Cara bacanya gimana? Cara bacanya dengan cara memonyongkan atau mengerucutkan mulut kita ya saat membacanya. Begini. Ada di Quran Surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bagaimana cara membaca? Jadi Ishmam itu adik-adik berada di lafaz la ta'manna. Bagaimana cara membaca la ta'manna sesuai dengan Ishmam? Cara membacanya dengan cara memonyongkan ya, seperti tadi yang udah Ustazah sebutkan. Caranya begini. La ta'manna. La ta'manna. Jadi pada saat kita membaca tasydidnya, itu mulutnya dimonyongkan. La ta'manna. Begitu ya. Kita kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Begitu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke jenis bacaan gharib yang ketiga, yaitu imalah. Apa sih imalah itu? Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh. Contohnya seperti apa? Jadi Imala itu yang tulisannya itu fathah, tapi kita bacanya dengan kasroh. Begini contohnya. Contohnya itu terdapat pada Quran surat Hud ayat 41, adik-adik, yaitu pada lafadz majroha gitu. Tadi kan udah Ustazah sebutkan ya, cara membaca imala itu dengan membaca fathah condong ke kasroh. Jadinya A condong ke I jadinya E. Begitu ya adik-adik. Contohnya begini. Lafat majroha menjadi majreha. Begitu. Itu adalah contoh dari bacaan imalah. Ya, tadi ada pada Quran surat Hud ayat 41. Lengkapnya seperti apa Ustazah? Lengkapnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ya, A condong ke I menjadi E, majroha menjadi majreha. Oke, kemudian kita lanjut ke tashil. Apakah bacaan tashil itu? Bacaan tashil itu hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan apa, Ustazah? Ditandai dengan dua hamzah yang saling berurutan. Jadi ada dua hamzah, mereka sebelahan nih kanan kiri. Nah, itu nanti dibacanya dengan cara tashil. Nah, nanti hamzah yang pertama dibacanya tahqiq seperti hamzah pada umumnya. Jadi kan nanti ada dua hamzah. Hamzah yang pertama dibacanya seperti biasa aja. Begitu ya. Kemudian gimana usahanya dengan hamzah yang kedua? Hamzah yang kedua nanti kita sembunyikan. Ya, yang harus jadi begini. Contohnya ada pada Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu pada lafaz a'jamiyu. Gitu. Tadi kan udah disebutkan ya sama Ustazah ya, eh, apa namanya? Contoh dari tasil itu ada dua hamzah yang berdekatan, sebelahan gitu, kanan kiri. Nah, di sini ada contohnya a jami. Lalu bagaimana Ustazah cara bacanya yang benar? Cara bacanya tadi seperti yang Ustazah sampaikan dengan tashil, yaitu menyembunyikan salah satu dari hamzah tadi. Jadi cuma baca hamzah yang pertama. Jadinya dari a'jamiyu menjadi a'jamiyu. Begitu, ya. Lengkapnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Begitu sadaqallahul adzim. A'jamiyu dibaca menjadi a'jamiyu.
Oke, kemudian kita lanjut ke yang nomor 5, yang terakhir. Di sini ada bacaan gharib yang namanya naql. Apakah itu naql, Ustazah? Naql itu adalah memindahkan kasroh pada huruf hamzah sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa, Ustazah? Contohnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, ini ada di lafaz Bi'sal ismu. Ini. Oke. Nah, di sini tertulis tulisannya ya, Bi'sal ismu. Lalu bagaimana Ustazah cara bacanya? Cara bacanya adalah dibaca menjadi Bi'salismu. Bi'salismu. Nah, tadi kan memindahkan kasroh pada huruf huruf hamzah. Nah, setelah kasrohnya pindah ke huruf hamzah, ya, ke huruf hamzah, jadinya bi-salismu. Bi-salismu. Ya, paham ya sampai sini? Oke, tadi ada di apa namanya Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan materi kita pada kali ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Nantinya kalian bisa mengamalkan di saat kalian membaca surat-surat yang tadi sudah Ustazah contohkan. Kemudian mengenai nada ros, nanti bisa kalian amalkan saat kalian baca Al-Quran, kalian bisa menggunakan nada ros tadi ya. Nada ros itu tadi yang seperti tadi masih ingat kan, nada tinggi kemudian ke nada rendah, nada tinggi kemudian ke nada rendah, begitu ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.